Buah sukun, buah pepaya. Umpat batakun, apa kabarnya Ananda semua? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi kita hari ini bertemakan kehidupan sosial, budaya, dan kondisi geografis masyarakat ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam budayanya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dengan mayoritas penduduk Melayu. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum masuk rumah orang lain. Nah, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya adalah negara Malaysia. 3 kaum utama Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India dengan makanan khas nasi lemak. Patung Dewa Muruga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kaves, gua yang merupakan salah satu pelindung di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Muruga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia terkenal dengan negara nomor 3 penghasil biji timah terbesar di dunia. Selanjutnya negara Filipina. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Di Filipina, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai. Tarian tingkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tingkling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Contoh ekspor negara Filipina adalah gula, kopra, payung, nanas, dan biji tembaga. Selanjutnya ada negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada temboknya. Tari Apsara ciri khas dari negara Kamboja. Lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tariannya banyak ditemukan di bangunan keagamaan Kamboja. Orang Khmer di Kamboja mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanitanya mengenakan bandul Buddha pada kalungnya yang diyakini untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Sebagian besar penduduk Kamboja bekerja di bidang sektor pertanian. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 Kamboja. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kue-kue suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma.
fenomena yang disebut longing, mirip sama Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longing yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Mata pencaharian utama negara Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam memiliki permainan tradisional khasnya, yaitu melempar jangkrik dengan mata tertutup. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu tangan dan menembak nanangnya. Orang Vietnam gemar duduk di bingkai, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas bingkai. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Sebagian besar penduduknya adalah bekerja di bidang pertanian. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi serta pertambangan. Selanjutnya adalah negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Agama Buddha banyak sekali dianut di negara tersebut. Olahraga tradisionalnya adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya terbuat dari anyaman bambu. Di Laos memiliki tahun baru disebut Bun Piman. Semua penduduknya harus membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung Buddha. Selain tahun baru, Laos juga memiliki upacara sakral, yaitu Saibat, di mana para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Singapura memiliki 4 bahasa, yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura terkenal dengan pejalan kaki tercepat karena harga kendaraan dan bahan bakarnya sangat mahal. Singapura terkenal dengan kota yang menjaga kebersihan. Komoditas penduduk negara Singapura adalah mengekspor mesin, alat transportasi, dan alat elektronik. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, kaki dianggap bagian yang paling hina. Sebab itu di Thailand kaki tidak boleh dihadapkan ke orang lain ataupun ke patung suci. Kebiasaan minum teh adalah tradisi negara Thailand, atau yang sering disebut dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah dan disajikan ini, atau yang sering kita dengar disebut Thai iced tea.
disebut sebagai lumbung padi karena penghasil beras terbesar nomor 3 di dunia. Juga dijuluki negara gajah putih. Nah, selanjutnya negara Indonesia. Negara kita. Kekhasan budaya lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia memiliki kekuatan tersendiri. Misalnya rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, ataupun adat istiadat yang dianut. Kekhasan budaya lokal ini seringkali menarik pandangan negara lain. Di Indonesia terdiri dari 5 agama besar, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Gotong royong merupakan ciri khas sosial budaya Indonesia. Nah, mata pencaharian negara Indonesia adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, demikian tentang kehidupan sosial budaya dan kondisi geografis negara ASEAN. Untuk menambah bahan bacaan Ananda bisa membaca di buku tematiknya pada halaman berikut 9 sampai 13, halaman 67 sampai 70, halaman 98 sampai 99. Terima kasih Ananda semua. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di materi berikutnya tentang sistem pemerintahan